Hai anak-anak, melalui video ini kita akan sama-sama belajar satu topik matematika tentang operasi hitung pada pecahan. Nah, ada beberapa pecahan yang akan kita gunakan ya di video kali ini, yaitu ada pecahan persen, ada juga pecahan biasa dan pecahan campuran, serta yang terakhir ada pecahan desimal ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, ada beberapa hal yang perlu anak-anak ingat untuk menyelesaikan soal-soal operasi hitung ya. Yang pertama, kamu perlu mengubah pecahan yang ada menjadi sejenis ya. Ubah, misal kalau kamu pilih persen ya berarti ubah ke persen semua. Kalau desimal berarti ubah ke bentuk desimal semua ya. Intinya sejenis. Ubah ke bentuk pecahan sejenis atau sama ya. Yang kedua, setelah diubah kamu langsung hitung ya. Jangan lupa perhatikan aturan operasi hitung ya. Mana yang perlu dikerjakan duluan, mana yang nanti gitu ya. Dan yang terakhir, sederhanakan hasil akhirnya jika diperlukan ya. Nah, kira-kira gimana ya contoh soal dari operasi hitung pecahan? Penasaran? Ikuti terus yuk video ini. Oke, sekarang kita akan melihat contoh soal yang pertama ya. Di sini ada pecahan desimal ya, 3,2 dan ada pecahan persen ya. Nah, ingat langkah pertama kita perlu mengubah pecahan-pecahan yang ada menjadi bentuk yang sejenis ya. Kamu boleh bebas pilih ya, kamu jagonya mengubah kemana silahkan pilih ya. Nah, kali ini Ibu Arin akan ubah menjadi bentuk desimal ya. Ibu akan ubah menjadi bentuk desimal. Oleh karena itu 3,2 nya tetap ya, karena dia sudah bentuk desimal. Kita tulis ulang ya. Ditambah, berarti persennya kita ubah ke bentuk desimal ya. Ingat, bentuk desimal berarti kita perlu ubah dulu ya, supaya kita tahu kira-kira satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma atau 3 angka. Kita perlu ubah ke bentuk pecahan biasa ya. Ingat, persen artinya per 100, berarti kalau 30% adalah 30 per 100. Gampang ya. Nah, kalau kita sudah ketemu bentuk pecahannya, berarti kita tinggal ubah nih ke bentuk desimal ya. 30 per 100 jika kita ubah ke bentuk desimal jadi apa? Nah, perhatikan, penyebutnya 100. Berarti kalau penyebutnya 100, berarti angka di belakang koma itu ada 2 ya. Berarti kita ubah menjadi 0,30 ya. Nah, perhatikan, karena sudah desimal, berarti kita tinggal pindahkan ke sini ya. Pindahkan. 30% berubah menjadi 0,30 ya. Coba perhatikan. Sudah pecahan desimal, yang ini juga sudah pecahan desimal. Berarti kita tinggal hitung ya. Kita bisa hitung menggunakan penjumlahan bersusun ya. Ingat, koma sejajar dengan koma ya. Kalau di atas koma, di bawah juga koma, berarti Ibu tuliskan bisa seperti ini ya. Nah, oke, berarti kita tinggal hitung ya. Di sini tidak ada angka ya, berarti kita bisa anggap di sini 0 ya. 0 ditambah 0, 0. Oke, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Komanya, tanda komanya jadi turun. Nah, 3 ditambah 0 jadinya 3. Oh, berarti hasil akhirnya adalah 3,50. Gampang ya? Kita lihat yuk contoh soal yang kedua. Oke, perkalian nih ya. Di sini ada bentuk desimal, di sini ada bentuk pecahan campuran ya. Kita ubah dulu ya. Ingat, diubah dulu ya. Pilih salah satu ya. Untuk soal yang kali ini Ibu Arin akan ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Otomatis kita perlu ubah semua ya, karena ini masih desimal dan ini masih pecahan campuran ya. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 0,5 ya. Perhatikan, di belakang koma ada satu angka
ya. Berarti dia otomatis per 10 ya. Nah, lalu pembilangnya berapa? Pembilangnya pasti 5 ya, karena di sini angkanya 5. Oh, berarti 0,5 berubah menjadi 5 per 10 ya. Dikali dengan, oke, 31/2-nya kita ubah dulu. 31/2 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Masih ingat caranya ya? Kita kalikan dulu. 3 dikali 2 hasilnya 6 ya. Kemudian 6 ditambah dengan 1 hasilnya 7. Oh, berarti pembilangnya 7. Per penyebutnya berapa? Sama ya, tidak berubah ya, 2. Oh, oke. Berarti bentuk pecahan biasanya adalah 7/2. Kita tuliskan di sini. Nah, ya. Kita lihat nih. Mereka udah sama-sama pecahan biasa, ya. Yang di sini udah pecahan biasa, ini juga udah pecahan biasa. Berarti tinggal dihitung, ya. Ingat, kalau perkalian berarti kamu tinggal kalikan aja ya. Pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut ya, atau kita bisa tuliskan seperti ini. 5 dikali 7 ya, pembilang dengan pembilang, per 10 dikali 2 atau penyebut dengan penyebut ya. Kita hitung deh ya. 5 kali 7 hasilnya 35 ya, per 10 dikali 2 hasilnya 20 ya. Kita bisa sederhanakan hasilnya ya. Oke, coba kita bagi dengan 5 ya. Yang atas dibagi 5, yang bawah juga dibagi 5 ya. Berarti hasilnya 7/4. Maka hasil akhirnya adalah 7/4. Gampang ya. Oke, kita lihat contoh soal yang terakhir ya. Coba perhatikan di sini sudah mulai operasi hitung campuran ya. Di sini ada penjumlahan, ada juga pembagian ya. Jangan lupa kalau sudah masuk ke operasi hitung campuran, anak-anak ingat kembali piramida ajaib ya. Jadi mana yang akan terlebih dahulu dikerjakan ya. Semakin posisinya di atas berarti semakin dikerjakan dulu gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini, Bu Arin akan ubah menjadi bentuk desimal ya. Coba perhatikan ya. Kita ubah satu persatu terlebih dahulu ya. 4/5 ya. Ibu Arin akan ubah ke bentuk desimal yang supaya gampang, berarti yang satu angka di belakang koma aja ya. Berarti per 10 ya. Sekarang perhatikan. 5 dikali berapa hasilnya 10? Oh, dikali 2 ya. Kalau di bawah kali 2 berarti atas juga dikali 2 ya. Berarti 4 dikali 2 hasilnya 8. 8/10. Oh, berarti dia menjadi 0,8 ya. Perhatikan satu angka di belakang koma, 0,8. Oke, berarti 4/5, 0,8 ditambah 0,2 tetap ya, 0,2 dibagi, oke, coba perhatikan, 100%. Kita mau ubah ke bentuk desimal ya. Sebelum ke desimal berarti kita ubah ke bentuk pecahan dulu ya. Lihat, persen itu artinya per 100 ya. Kemudian pembilangnya berapa? Ya berarti tinggal angkanya ini ya, angkanya 100. Oke, 100/100 berapa nih? 100/100 ya. 100/100 kita bisa bagi ya. Coba perhatikan, kalau 8 dibagi 10 kan hasilnya desimal 0, kalau 100 dibagi 100 berarti hasilnya 1 ya nak ya. Hasilnya 1. Maka 100% ini kita ubah menjadi angka 1 ya. Oke, kalau sudah sampai sini berarti kita tinggal hitung ya. Coba perhatikan, tinggal hitung. Ada penjumlahan, ada pembagian. Berarti yang dikerjakan pembagian dulu ya, sesuai dengan piramida nih. Pembagian ada posisinya lebih tinggi. Berarti 0,8-nya tetap dulu nih. 0,8 ditambah 0,2 bagi 1 ya. Segala angka
angka berapapun jika dibagi dengan 1 berarti hasilnya tetap, ya, berarti 0,2. Oke, berarti tinggal hitung ya. 0,8 ditambah 0,2. Kita bisa pakai penjumlahan bersusun ya. 0,8 ditambah 0,2. Ya, perhatikan koma dan komanya ini sejajar ya. Tinggal dijumlahkan. 8 ditambah 2 10. Nyimpen 1 ya. Turunkan komanya, jangan lupa. 1 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya 1. Oh, berarti hasil akhirnya adalah 1,0. Ya, 1,0. Jika angka di belakang komanya 0, berarti kita bisa anggap dia nggak ada. Ya, kalau hanya 0 saja ya, berarti hasil akhirnya adalah 1. Gampang ya anak-anak ya. Kuncinya kamu bisa menyelesaikan soal operasi hitung pecahan itu adalah kamu ubah dulu ya. Ubah supaya jenis pecahannya sama semua. Misal mau ubah ke desimal ya, ubah ke desimal semuanya dulu. Atau mau ubah ke persen semuanya dulu ya. Baru kalau sudah dihitung. Gitu deh. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Kalau kamu masih bingung, silakan putar ulang videonya ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.